Halo, perkenalkan nama saya Felicia Dindanata Purba dengan NIM 220808501062. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, jurusan Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas materi yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Pak Dian Cahyadi, pada mata kuliah Sejarah Desain Grafis. Pertama, saya akan membahas tentang gaya tipografi internasional atau International Typography Style, yang merupakan sebuah gerakan desain yang berasal dari Swiss dan Jerman, yang dikenal juga dengan Swiss Design. Ciri-ciri visual gaya ini mencakup kesatuan desain yang dicapai dengan menyusun elemen desain secara asimetris pada kisi-kisi yang dibangun secara matematis, foto dan salinan objektif yang menyajikan informasi visual dan verbal secara jelas dan faktual tanpa klaim propaganda atau iklan komersial yang berlebihan, dan penggunaan tipografi sans serif dengan batas kiri dan kanan yang tidak rata. Seni beton, sebuah manifesto yang dirumuskan oleh Max Bill, menyerukan seni universal dengan kejelasan mutlak berdasarkan struktur aritmatika yang terkontrol. Gaya lukisan ini hanya terdiri dari elemen visual yang murni dan tepat secara matematis, yaitu permukaan dan warna. Unsur-unsur ini tidak mempunyai arti luar sehingga hasilnya murni abstrak. Semiotika, teori filosofis tentang tanda dan simbol. Semantik merupakan salah satu cabang semiotika yang fokus mempelajari tanda dan maknanya. Sintaksis merupakan salah satu cabang semiotika yang fokus pada studi tentang hubungan dan susunan tanda dan simbol ke dalam satuan struktural. Pragmatik merupakan salah satu cabang semiotika yang fokus pada studi tentang hubungan antara tanda dan simbol serta penggunaannya. Elemen dasar arsitektur, elemen struktural dapat dilihat pada program desain kota Berlin karya Anton Stankowski. Universitas Bonn adalah kumpulan 21 font sans serif yang diprogram secara visual yang dirancang oleh Adrian Frutiger pada tahun 1954. Kisaran variasi tipografi yang biasanya terbatas pada font biasa, miring dan tebal, telah diperluas 7 kali lipat. Tata nama tradisional diganti dengan angka ke-21 font tersebut, memiliki tinggi X, ascender, dan descender yang sama, sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat digunakan secara selaras, sempurna, atau sama lain. Font sans serif Helvetica baru dengan tinggi X lebih besar dari Univers diterbitkan sebagai Neue Hausgrottext oleh Edward Hoffmann dan Max Moidener. Ketika desainer tersebut diproduksi di Jerman oleh Die Stempel AG, yang sekarang sudah tidak ada lagi pada tahun 1961, bagian depan diubah menjadi nama Latin tradisional untuk Swiss. Buku pegangan tipografi kedua, buku ini diterbitkan oleh Hermann Jaff pada tahun 1954 dan 1968 dan merupakan kontribusi luar biasa terhadap seni buku. Mencakup 18 bahasa dan lebih dari 100 font. Ini mencakup kutipan tentang seni tipografi dengan interpretasi tipografi satu halaman, penuh dari setiap kutipan. Orang Yunani kuno menganggap rasio emas 3:5 sebagai persegi panjang yang paling indah dan proporsional. Pada tahun 1970-an, validasi modernisme dipertanyakan. Muncullah desainer yang tidak takut untuk merujuk pada pergerakan sejarah dalam karya desainnya. Penciptaan desain grafis atau postmodern yaitu adalah desainer Swiss yang melepaskan diri dari gaya internasional tradisional. Yang kedua, tipografi gelombang baru atau Wolfgang Weidner dan tampilan grup Memphis tahun 1980-an di Milan. Lalu grup di San Francisco atau The Makers. Yang paling penting adalah kehadiran Macintosh di akhir tahun 80-an. Pada tahun 1960-an, desainer seperti Titsky memperluas batasan gaya internasional tanpa memberontak terhadapnya. Hal ini berubah pada tahun 1970-an dengan pendekatan yang dikenal sebagai tipografi New Wave. Weidner mengetahui dan memahami aturan tipografi dan mampu dengan cekatan melanggarnya. Ia percaya pada pendekatan Gutenberg yang mengharuskan siswa memahami proses pencetakan dan prinsip desain, yaitu desain retro atau desain retrograde, yang mengacu pada desain historis dan periode antara dua perang dunia. Desain asli mencerminkan format grafis yang sebelumnya umum seperti kartu bisbol, kemasan vintage, dan gaya ilustrasi pedesaan. Wolfgang Weidner mengajar di sekolah desain Basel dan memberikan kehidupan baru ke dalam tipografi yang teratur dan bersih yang diciptakan oleh para ahli.
Gaya internasionalisis era desain ini menandai dimulainya era desain grafis beraturan komputer. Bekerja dengan bentuk-bentuk bersejarah akan selamanya diubah oleh teknologi komunikasi visual terhebat sejak mesin cetak Gutenberg. Frasa yang digunakan dalam revolusi digital dan seterusnya. Itu tadi adalah ringkasan dari materi ke-13 dan ke-14 pada mata kuliah sejarah desain grafis yang diampu oleh Pak Dian Cahyadi. Saya Felicia Dindanata Sebru Purba dengan NIM 220806501062. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, jurusan Desain Komunikasi Visual kelas B. Pamit undur diri. Terima kasih.